Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wa tadhakkur wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih ibtigha'a wajhihi wa mardatihi wa qurbihi minallahi ta'ala. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengumpulkan kita pada pagi ini dalam keadaan nikmat sehat walafiat, dalam keadaan nikmat Islam dan iman. Dan kita bersyukur juga kepada Allah. Allah ta'ala telah pilih pada pagi ini untuk kita bisa melaksanakan dari apa-apa yang telah Allah ta'ala wajibkan kepada kita. Dan ketahuilah, nikmat yang terbesar selain daripada nikmat sehat walafiat adalah iman dan Islam dan hidayah dan taufik, ya. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita nikmat dunia dan seisinya, tapi Allah ta'ala tidak memberi nikmat iman dan Islam, atau tidak memberi taufik dan kemudahan kita untuk bisa melakukan amal soleh, maka hal tersebut akan menjadi musibah untuk orang tadi, ya. Akan tetapi bila mana ada seseorang yang telah tidak diberikan nikmat dunia oleh Allah ta'ala, dia tidak punya segala sesuatunya daripada dunia, akan tetapi Allah berikan kemudahan, iman, taufik dan hidayah untuk bisa melakukan segalanya, maka sesungguhnya Allah ta'ala tidak akan menuntut daripada dunianya, dan Allah ta'ala akan menjamin untuk orang tersebut bahwasannya orang tersebut tidak akan mendapatkan musibah, ya, bila mana Allah ta'ala telah menuntun dan menetapkan kepada kita untuk bisa melakukan amal soleh, ya. Sekali lagi, ini adalah nikmat yang terbesar yang Allah berikan pada kita pagi ini, dan juga ini menjadi sebuah tanda bahwasannya Allah ridha dan Allah cinta kepada kita di saat ini, ya. Dan kita berharap agar kenikmatan yang telah Allah berikan di saat ini istiqamah sampai kita menghembuskan nafas di akhir kita. Amin ya rabbal alamin. Saya akan bacakan sebuah hadis yang nilainya sangat besar untuk kita semua, dari hadis Arba'in Nawawi yang judulnya adalah Al-Iman bil Qada wal Qadar. Iman akan qada dan takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala. An Abi Abbasin Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat aku berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa ini? Abdullah ibn Abbas, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, karena Abbas adalah pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saat beliau berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang terjadi? Tiba-tiba Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abdullah ibnu Abbas, "Ya gulam, inni uallimuka kalimatin." Sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat, beberapa nasihat. Dan hal inilah yang sering diucapkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila mana beliau
ketemu sahabat yang kecil, lagi berdua, lagi apa, ya, pasti beliau akan mengajarkan dan memberikan sebuah faedah. Nah, saat itu apa untaian nasihat yang diberikan dari Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas? Ya. Yang pertama, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjagamu. Apa maksudnya? Apakah Allah butuh penjagaan? Justru kita yang butuh penjagaan secara zahir. Tapi maksud di sini adalah jagalah perintah-perintahnya Allah, jagalah batasan-batasannya Allah, jagalah hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, jagalah sesuatu apa-apa yang telah Allah larang, jangan sampai kita melakukannya, dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di segala macam yang telah Allah ta'ala perintahkan untuk kita, ya. Maka apa balasannya? Yahfadka, Allah akan menjagamu, ya. Jadi kalau seandainya kita mau dijaga oleh Allah, ya kita pakai hukumnya ini dulu, jaga Allah dulu, baru nanti Allah jaga kita, ya. Kita mau punya uang, ini kan prinsip dasar, mau punya uang ya kerja dulu, dagang dulu, ya. Nggak bisa kita minta tiba-tiba langsung ada uang seketika, buka sejadah ada, buka ngelihat kantong ada, tampak ada usaha dari kita, ya. Ini logika dasar yang ada pada diri kita. Sama, Allah juga menerapkan demikian, ya. Kalau kita mau dijaga sama Allah, jaga Allah dulu. Sudah seberapa besar, ya, ketaatan yang Allah Ta'ala perintahkan dan kita jaga dan kita tunaikan, ya. Kemudian ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka engkau akan mendapati Allah Ta'ala berada di hadapanmu. Allah berada di hadapanmu, saking dekatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita, ya. Kemudian idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu ingin meminta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan minta kepada manusia. Apabila kita punya permintaan yang banyak, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadamu, ya, sesuatu yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun seandainya pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala tak kunjung tiba kepada kita, ketahuilah hakikatnya adalah Allah Ta'ala memberi, cuma hanya kita saja yang memahami, ya, daripada rizki itu yang kita inginkan aja. Padahal yang Allah kasih, yang namanya rizki itu bukan hanya yang sedang kita inginkan. Kita terlalu pusing, terlalu suudzon kepada Allah, terlalu menyalahkan keadaan karena kita hanya mengharapkan sesuatu daripada yang kita inginkan. Kita lupa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mempunyai anak-anak yang soleh, pemberian dari Allah. Kita punya orang tua lengkap, kita diberikan kemampuan untuk bisa melakukan amal ibadah, itu adalah rezeki, ya. Kita mempunyai, ya, rasa qanaah, rasa zuhud, itu juga adalah rezeki. Ketahuilah, seseorang yang sudah memahami makna daripada pemberian Allah Ta'ala, dia tidak akan menyalahkan keadaan dan tidak akan menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Athaillah mengatakan di hikamnya, beliau bilang gini, man ruziqa fahmul man'i saral man'u ainal ata. Orang yang sudah faham, siapa orang yang diberikan pemahaman
bahwasannya dia tidak diberikan sesuatu oleh Allah Ta'ala, maka sesuatu tersebut itu adalah hakikat daripada pemberian. Orang yang memahami kenapa Allah Ta'ala belum memberikan apa yang dia inginkan di saat ini, dia paham, oh ya sudah, mungkin belum takdirnya, mungkin belum mampu, ya. Kalau dia diberikan segala sesuatunya saat ini, oh nanti pasti dia bakal melenceng, dia bakal tidak taat sama Allah, dia bakal lupa sama Allah, dia nggak bisa taklim, dia nggak bakal bisa sholat berjamaah, makanya Allah belum kabulkan. Orang yang memahami hal tersebut, maka itu adalah hakikat daripada pemberian, lebih besar daripada pemberian yang dia inginkan dan Allah kabulkan tadi. Paham ya? Nah, kadang ini tidak difahami oleh semua orang. Jadi seakan-akan Allah itu rezeki itu harus sesuai dengan keinginannya dia. Nah, ini nggak bisa. Kalau kita mengatakan demikian, kita sama saja mempersempit pemberian yang Allah Ta'ala sudah berikan kepada kita. Tidakkah kita lupa, ya, yang Allah beri lebih banyak dari apa yang Allah belum kasih, ya. Kita hidup sudah umur macam-macam di sini. Yang Allah Ta'ala berikan nikmat sehat dari awal sampai akhir. Bangun tidur dia nyenyak, dia bisa ngimpi, dia bisa bablas, nggak pakai obat. Bangun dia fungsi kesehatan ini, anggota tubuhnya normal semua tanpa dia minta. Dia nggak pernah tuh minta kelanggengan nikmat sehat walafiat. Dia mintanya duit, ya ghani, ya. Dia lupa, ya, yang dia nggak minta tapi Allah kasih terus selama 40 tahun, selama 30 tahun. Allah nggak nuntut tuh. Allah nggak nuntut, artinya begitu kita maksiat, begitu kita lalai, tiba-tiba mata kita langsung nggak aktif lagi, ya. Ketika kita lagi maksiat, tiba-tiba kaki kita nggak bisa ngelangkah, kan nggak, Allah nggak seperti itu, ya. Jadi kita harus bisa memahami makna daripada apa yang telah Allah berikan dan apa daripada rizki tersebut, ya. Nah, di sini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah kalau kita punya hajat, minta sama Allah, ya. Kita ditugaskan minta. Apakah Allah Ta'ala harus mengabulkan? Enggak harus, ya. Nah, tapi mintanya kita sama Allah wajib. Ikhtiar kita untuk menjadi orang baik wajib. Ikhtiar kita menjaga kesehatan wajib. Apakah nanti Allah Ta'ala tidak memberikannya? Ya terserah Allah, kan kita semua milik Allah Ta'ala. Kita nggak akan bisa menuntut Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikit pun. Kita sudah berolahraga tapi masih sakit. Kita sudah kerja tapi tetap masih nggak punya uang, ya. Nah, ini semua urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Allah tuntut adalah kita kalau apa-apa punya hajat, minta sama Allah, jangan minta sama manusia, ya. Karena sesungguhnya, ya, permintaan kita kepada manusia tidak akan bisa mengabulkan atau menciptakan kebahagiaan yang engkau inginkan, ya. Sekali engkau minta sama manusia, 2 kali, 3 kali, justru kita tidak akan mendapatkan kemuliaan, ya. Tapi kita minta sama Allah Ta'ala sekali, 2 kali, 3 kali belum dikabulkan, maka Allah melihat kita, hamba ini betul-betul mulia, hamba ini betul-betul ingin dekat kepada aku. Nah, ya. Kemudian
Dan hal ini juga sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala inginkan apabila ud'uni astajib lakum, ya, mintalah kepadaku maka pasti aku akan kabulkan. Kapan dikabulkannya? Ya terserah Allah Subhanahu wa taala. Jangan terserah kita, jangan kita kepengen apa-apa harus sekarang juga Allah kabulkan. Kalau Allah nggak kabulkan, kita marah sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jangan seperti itu, ya. Nah, salah memahami keimanan dan takdir Allah Subhanahu wa taala dengan cara seperti ini. Karena tadi yang Allah beri lebih banyak dari apa-apa yang belum Allah kasih daripada keinginan-keinginan kita tadi. Bahkan kadang keinginan kita tersebut lebih banyaknya itu sifatnya adalah hal yang bonus, bukan yang kebutuhan. Yang manusia saat ini kebanyakan mereka dalam keadaan tidak taat kepada Allah atau mereka pusing sendiri karena yang mereka minta adalah bukan daripada sesuatu hajatnya dia, tapi itu adalah sesuatu yang kelebihannya, ya. Salah satu daripada gaya hidupnya dan lain-lain. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu ingin minta tolong, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah lah yang memiliki dunia dan seisinya. Kalau kita berhasil mendekatkan diri kita kepada Allah taala, maka Allah taala akan mengerahkan apa yang kita inginkan tadi untuk menolong kita. Tapi syaratnya tadi kita harus mintanya sama Allah, ya, minta tolongnya sama Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam annal ummata law ijtama'at. Tauhilah bahwasannya kalau seandainya seluruh umat ini berkumpul, ya, untuk memberikan manfaat kepada kamu, ya, ijtama'at ala ayyan fa'uka bisyai'in, mereka mengumpulkan sesuatu kepada kamu, maka lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahullahu lak. Tidak akan bisa mereka semua memberi manfaat kepada kamu sedikit pun kecuali kalau memang hal tersebut sudah ditetapkan, sudah ditulis takdirnya oleh Allah itu untuk kamu, ya. Kebalikannya, wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in. Kalau seandainya semua manusia berkumpul, mau ngapain dia? Ala an yadurruka bi syai'in. Semua manusia tadi ingin mencelakakanmu. Lam yadurruka illa bi syai'in. Tidaklah mereka semua manusia bisa memberikan bahaya kepada kamu kecuali yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan padamu. Rufi'atil akram wa jaffatis suhuf. Artinya sudah ditetapkan nama Allah taala, ketentuannya di Lauhil Mahfuz dan sudah kering, tintanya tersebut sudah kering. Artinya ini kan semua kita hidup di dunia sudah ditetapkan oleh Allah. Segala sesuatunya sudah ditetapkan, ya. Terus kenapa kita masih berdoa? Kenapa kita harus masih meminta sama Allah taala? Bukannya Allah taala tadi tahu apa yang kita inginkan? Kita tanpa minta Allah kan tahu, ya. Kalau mau dibacain juga banyak, mungkin malu kita. Apa aja permintaan kita itu. Nah, apa fungsi daripada doa tadi? Fungsinya adalah biar Allah tahu mana orang-orang yang mau mendekatkan diri kepadaku lewat doa-doa ini, mana yang acuh, mana yang masih mau mendekatkan diri kepadaku walaupun belum dikabulkan, dia masih minta terus sama Allah taala. Ini adalah bagian daripada ikhtiar dan bagian daripada hamba tersebut, orang tersebut
dikehendaki untuk dekat oleh Allah Ta'ala lewat doa. Ketahuilah, doa ini bukan hal yang mudah, bukan hal remeh, bukan hal yang tidak berarti. Kata Nabi, ad-du'a silahul mu'min, senjata orang mukmin. Bayangin, kenapa Nabi mengatakan demikian? Kok sampai diumpamakan seperti senjata? Yang artinya, kalau kita dalam keadaan genting, dalam keadaan perang, dalam keadaan apapun, apa yang kita butuhkan? Senjata untuk bisa membela diri kita, menyelamatkan diri kita, mematikan lawan, mematikan musuh. Ini Nabi mengumpamakan doa seperti itu. Kalau kata Al-Habib Abu Bakar Al-Masyhur rahimahullah ta'ala rahmatal abrar, ya, ketika beliau mensifati bagaimana yang terjadi di Palestina, di Gaza, atau di mana tempat, atau di dalam keadaan apapun kita, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala belum memberikan sesuai dengan keinginan kita, karena terlalu seringnya kita mengandalkan selain Allah. Kita nggak pernah, ya, apa-apa itu langsung doa sama Allah Ta'ala. Kita selalu make materi dulu, udah mentok baru doa, baru balik-baliknya ke Allah dulu, ya. Kita nggak punya uang, yang kita pikirin gimana? Aduh, langsung dia pinjem duit, ya, langsung dia, duh, nyari apa nih? Nah, udah mentok, orang udah nggak ada yang minjemin, ya. Barang-barang nggak ada yang laku dijual, baru ngadu sama Allah. Harusnya kebalik, ya. Ketika dalam keadaan kita lagi butuh, minta dulu sama Allah, baru usaha. Ya, saat kita punya hajat, kita minta dulu sama Allah. Kan mulia kita minta sama Allah, bukan hina. Memang jalur resminya menjadi hamba Allah, kalau kita lagi susah, ada hajat, langsung minta sama Allah. Jangan sama manusia dulu. Manusia tadi kan punya Allah. Setelah kita minta sama Allah, Allah bakal gerakkan siapa orang yang bakal bisa menolong kita, siapa orang yang bakal membeli barang-barang kita, siapa orang yang bakal minjemin uang kita. Jadi larinya kita ke Allah dulu, ya, baru ikhtiari ke manusia. Nah, itulah kata beliau Habib Abu Bakar Al-Masyhur, karena terlalunya manusia mengandalkan daripada dunia, bukan Allah, akhirnya Allah lambatkan, ya, hajatnya orang Islam tadi, hajatnya orang Muslim tadi, ya. Betul, perang itu harus pakai rudal, harus pakai senjata, harus pakai nuklir, ya. Sebelum ke situ, ya, minta dulu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketahuilah, dulu perang Badar itu dimenangkan emang dengan senjata, bukan dengan senjata. Perang Badar dimenangkan karena lewat doanya Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang saat perang terus tiba-tiba Nabi membuat satu kemah, ya, yang kecil untuk beliau beribadah, dan diantara salah satu doanya di saat itu, ya Allah, jika engkau tidak menangkan perang ini, maka engkau tidak akan bisa melihat orang-orang di Arab ini yang menyembahmu dan beriman kepadamu. Au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Sayyidina Abu Bakar saat Nabi melihat doanya seperti itu, kayak keheranan. Kok kayak gimana ini doanya Nabi, seakan-akan kan kayak sedikit ngancam, kayak maksa. Ya, doa harus begitu. Yang kita minta ini Allah Ta'ala ya senang dengan sesuatu, ya, semakin besar permintaan kita, maka Allah Ta'ala semakin suka. Bukan itu menyalahkan takdir, kan ini doa, ya. Di dalam hadis lain, wa alihhu fid du'a,
kalian itu kalau doa minta jangan sekali. Jangan minta gini, ya Allah, ana pengen duit ya Allah, tapi kalau nggak dikasih ya nggak apa-apa. Nah, nggak boleh doa begitu. Itu pasrah bener ya. Doa mah kayak Syekh Imam Mutawalli Sya'rawi menggambarkan makna daripada wa'alihu fid du'a itu. Anak kecil kalau udah punya keinginan gimana? Wah, kita dikejar terus, dia ngomong, Pak, pengen ini. Ntar jurus terakhirnya nangis, ya kan? Tuh gimana kesungguhannya anak kecil tadi ketika meminta sesuatu sama bapak emaknya. Kata Syekh Mutawalli, sama kayak begitu. Kalau kita lagi punya hajat, terus rayu Allah Subhanahu wa Ta'ala terus. Jangan sekali doang, jangan tahajudnya sekali, jangan sedekahnya sekali, terus sampai kapan? Sampai kita bosan, sampai Allah kasih, ya. Sampai kita mengatakan, ya Allah, ya, siapa lagi yang akan bisa mengabulkan hajat saya selain Engkau ya Allah. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan sahih. Hadza hadisun azimul mauqi wa babun kabirun min abwabit tawakkul 'ala Allah wa tafwidul amri ilaih. Nah, ini hadis sangat agung, ya. Dan hadis ini adalah menjadi pintu yang besar daripada pintu-pintu tawakal dan pintu berpasrah dirinya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa masdarun min masadir rahatil qalbi wan nafsi. Hadis ini menjadi sebuah dasar, menjadi sebuah referensi bagi ketenangan jiwa dan ketenangan hati manusia di dalam penghambaan kita, ya, melabuhnya kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah mengatakan, hadzal hadis bi'tibari tariqatihi haditsun azimul mauqi wa aslun kabirun fi riayati huquqillah wa tafwid li amrihi wa tawakkul alaih. Jadi ini pokok daripada hadis ini adalah bagaimana penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bagaimana seharusnya terhadap hak-hak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa saja yang harus dijalankan dan seberapa besar tingkat pasrahnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadhihi wasiyatun ghaliyatun min sayyidina Rasulillah. Ini hadis adalah sebuah wasiat yang diwasiatkan tadi kepada Abdullah ibnu Abbas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun ini wasiatnya untuk satu orang, Abdullah ibnu Abbas, tapi innamal ibrah bi umumil lafzi la bi khusus sabab. Yang bisa kita ambil adalah keumuman daripada sebuah lafaz, bukan daripada sebabnya. Walaupun sebabnya ini ceritanya untuk Abdullah bin Abbas, tapi lafadznya ini umum, maka ini juga bisa memberikan sebuah nasihat untuk kita semua, ya. Jama'a fiha khairid dunya wal akhirah. Di sini dikumpulkan di dalam hadis tersebut kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Arsyadahu ila ma yuslih amra dinihi wa dunya. Yang Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada kita agar kita bisa baik perkara dunianya dan perkara akhirat kita, ya. Dengan bahasa yang sangat lembut. Saat itu Abdullah bin Abbas tiba-tiba diberikan sebuah nasihat, ya, yang isi nasihatnya adalah menjadi sebuah bekal dari Abdullah bin Abbas dan untuk orang-orang setelahnya, bahkan sampai saat ini, ya. Kemudian makna daripada ihfadillah yahfadka, ihfad awamirallahi bimtithaliha wa nawahihi bijtinabiha. Nah,
Jadi dengan kita menjaga semua yang Allah Ta'ala perintahkan, kita bisa melakukannya. Semua yang Allah larang, kita bisa menjaga. Wa idza fa'ala al-'abdu dzalika fa innal jazaa' min jinsil amal. Kalau kita berhasil menjaga semua yang Allah Ta'ala perintah, kita bisa menjauhkan segala yang Allah larang, maka ketahuilah balasan itu sesuai dengan yang kita lakukan. Semakin besar kita melakukan sebuah pekerjaan, semakin gede bayarannya, ya enggak? Kalau dia cuma rebahan doang, apa yang mau dibalas sama dia? Ya, jadi al-ajar ala qadril masyaqqah. Upah itu, pahala itu tergantung tingkat daripada kecapeannya. Semakin besar kecapeannya, semakin besar juga pahalanya. Haitsu yahfadullahu 'abdahu min masaibid dunya wal akhirah. Maka nanti ganjarannya adalah Allah Ta'ala akan menjaga hambanya daripada musibah-musibah dunia dan musibah-musibah akhirat. Tapi ya syaratnya tadi, jaga Allah dulu. Wa bihadzal hifdz anqadhahu Allah Subhanahu wa taala Ibrahim alaihi salam minan nar wa akhraja Yusuf alaihi salam minal jub wa hama Musa alaihi salam minal gharq wa huwa radiun. Dan dengan penjagaan inilah pernah Allah abadikan dan pernah Allah ceritakan bagaimana Allah Ta'ala menjaga Nabi Ibrahim dari siksaan orang-orang yang ingin membakarnya. Di saat itu Allah Ta'ala mengatakan, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Karena Ibrahim dekat sama Allah, api milik siapa? Milik Allah. Hei, wahai api, jadi yang dingin untuk Ibrahim, yang dingin dan menyelamatkan. Jadi kalau minta doa itu yang lengkap sama Allah Ta'ala. Kayak tadi kan, ini api enggak membakar, dingin, dan yang memberi kenyamanan, ketenangan. Kalau minta dingin doang, ntar kedinginan ya. Jadi kalau minta sama Allah, kita diajarkan yang lengkap, yang sempurna. Minta sesuatu yang langsung yang tinggi gitu. Minta surga, minta firdausul a'la. Minta langsung, ya Allah kepengen di surga firdaus. Ya Allah selamatkanlah aku daripada api neraka. Langsung minta, ya Allah masukkanlah aku ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab, tanpa iqab. Kan ini doa-doa dari para ulama. Jadi jangan minta itu kayak orang pasrah aja, kayak mau nggak mau gitu. Ya Allah, ana minta duit hari ini ya Allah 100.000 aja. Nggak apa-apa ya Allah, jangan banyak-banyak gitu. Langsung minta yang banyak. Kalau nggak dikasih juga nggak apa-apa ya Allah. Nah, jadi minta harus yang lengkap, minta yang besar. Atau begini, kita nggak mampu merangkai kata-katanya. Ya Allah, aku meminta yang diminta oleh Nabi Muhammad dan orang-orang soleh. Aku minta perlindungan sebagaimana perlindungan tersebut pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad dan orang-orang soleh. Ya, kalau kita nggak mampu merangkai kata-katanya, Allahumma inni as'aluka ma sa'alaka bihi abduka wa nabiyuka wa ibaduka salihun wa na'udzubika masta'adzaka bihi abduka wa nabiyuka wa abiduka salihun. Nah, jadi itu makna daripada memintanya tadi ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga saat itu pernah mengeluarkan Nabi Allah Yusuf alaihissalam dari lubang yang di saat itu dia ingin dicelakakan oleh saudara-saudaranya sendiri ya, karena mereka hasud, iri kepada Nabi Yusuf
dia paling disukai, dicintai oleh ayahnya, sehingga dia diajak berburu, tapi bukan diajak berburu ya, mau dijebloskan ke dalam sumur, tapi beliau selamat ya. Kalau secara logika ini mati semua ini, karena mereka orang-orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah, mintanya sama Allah dikasih. Dan Nabi Musa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kejaran Firaun ya, yang saat itu dia bisa membelah dengan tongkatnya laut hingga beliau bisa menyeberangi daripada laut tersebut tanpa ada satu orang pun daripada pengikutnya Firaun bisa mengejarnya. Ini udah mentok nih, Firaun udah ngejar sama bala tentaranya, tapi dia orang dekat sama Allah. Tiba-tiba Allah jadikan sesuatu yang secara logika kita nggak mungkin, tapi menurut Allah ya mungkin-mungkin aja. Laut milik Allah, mau diberhentiin, mau dibelah, mau diapain, sangat mudah bagi Allah Ta'ala ya. Nah, sekarang kan kita melihat bagaimana fenomena alam yang belum pernah terjadi, mungkin aja ya. Yang lagi rame di mana, di Saudi yang nggak pernah turun salju, yang hujan jarang, sekarang sering hujan. Yang padang pasir ini suatu saat nanti bakal menjadi hijau, ya terserah Allah, sangat mungkin ya. Wa tattasi'u hududu hadzal hifdz litashmul hifdzal mar'i fi dzurriyyatihi ba'da mautih. Dan juga agar kita memperluas ya, ketika kita semakin besar menjaga Allah Subhanahu wa ta'alanya, maka Allah Ta'ala pun akan menjaga kita, dan Allah akan menjaga anak-anak kita dan lingkungan kita, karena kitanya yang saleh, kitanya yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala Sa'id bin al-Musayyib li waladihi la azidanna fi salatin min ajlik raja'an an uhfadha fika. Aku akan tambah salatku untukmu wahai anakku ya, demi agar Allah Ta'ala jaga aku dan jaga kamu juga. Jadi mungkin bahasa kita tirakat anak ya, mungkin sering kita dengar tuh kalimat-kalimat tirakat untuk anak. Orang tua yang melakukan ibadah tapi tujuannya biar anaknya tadi hafal Quran, biar anaknya tadi ini menjadi orang soleh, menjadi orang baik. Ini kan pasti dilihat bagaimana doa dari orang tuanya tadi dan dekatnya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pernah dengar seorang kiai ya, di Jawa Timur itu, dia mentirakatkan ya, anak-anaknya tersebut dengan puasa Daud, dengan dia menghatamkan Al-Quran, demi biar anaknya tadi jadi orang baik. Jadi ternyata benar, ada dasarnya ini, ada sanadnya. Kita bisa menjaga bisa melindungi anak kita lewat ibadah yang kita lakukan. Terus menerus kita niatkan untuk anak kita tadi, bisa ya. Dan dalilnya apa? Wa kana abuhuma sholihah. Di surat Al-Kahfi ada orang yang ditolong sama Nabi Musa dan Nabi Khidir, karena ternyata kenapa mereka mau ditolong? Orang tuanya ini dulu orang baik, makanya dia ditolong ya. Akhirnya kembalilah kepada anaknya ditolonglah oleh Nabi Musa dan Nabi Khidir tersebut ya. Wa min a'zami hifdzullahi ta'ala lil abdi an yahfazahu fi dinihi minal fitan wa syahwat. Dan daripada
yang paling besar penjagaan Allah Ta'ala kepada kita adalah saat Allah jaga agama kita, Allah jaga akidah kita daripada fitnah dan syahwat. Saat kita tidak bermaksiat, itulah hakikat daripada penjagaan terbesar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana di saat ini, di zaman yang kita dituntut untuk berbuat maksiat setiap hari, setiap waktu, setiap kita melihat handphone, setiap kita megang handphone, tapi kita berhasil, kita tidak bermaksiat, bersyukurlah, Allah sedang menjagamu, Allah sedang mencintaimu. Ya. Wa fi hadis Umar anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam allamahu an yaqul. Dari hadis Umar bin Al-Khattab, Nabi ngajarin dia untuk berdoa, Allahumma hfadni bil islami qa'ima wahfadni bil islami qa'ida wahfadni bil islami raqida wala tuti' fiyya aduwan wala hasida. Ya Allah, jagalah Islam padaku saat aku lagi berdiri. Jagalah aku dengan Islam, dengan akidah, dengan iman saat aku lagi duduk. Jagalah aku dengan Islam, dengan iman, dengan akidah saat aku lagi tidur. Dan jangan ya engkau berikan aku kepatuhan kepada musuhmu, ya, dan juga jangan berikanlah aku dan lindungilah aku daripada orang-orang yang hasad. Ya. Makna ihfadillah tajidhu tujahaka ay tajidhu amamaka. Artinya Allah Ta'ala akan membimbing kita. Saat kita menjaga Allah, maka kita akan dapati Allah di hadapanmu. Apa artinya? Kita akan mendapati Allah Ta'ala selalu memantau kita. Allah mudahkan bagi kita untuk melakukan amal-amal soleh, amal-amal baik. Itu makna daripada Allah ada di hadapan kita. Saat kita maksiat, enggak jadi. Kita mikir-mikir terus. Tapi kalau kita mau berbuat amal baik, enggak niat pun bisa terlaksana. Ini adalah salah satu daripada Allah cinta kepada kita. Ya. Nah, kemudian dikuatkan hal tersebut ya, dengan firman Allah Ta'ala tadi, kalau kita mau minta sama Allah. Wa idza talabtal aun wal madad fatlubhu minallah. Kalau kita mau minta pertolongan, ya, minta perlindungan, minta sama Allah. Fa innahu huwal mu'in. Karena Allah lah zat yang maha membantu. Dan ini seperti yang tiap kali kita ucapkan saat kita sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Waqad asnallahu ala ibadihil mu'minin fi kitabihil aziz wa qala innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Ini pujian Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya yang mukmin. Setelah dia minta sama Allah, setelah dia beribadah kepada Allah, itu mereka adalah orang-orang yang bersegera di dalam hal-hal yang baik. Mereka minta kepada kami ya, dalam keadaan suka dan tidak suka. Artinya mereka selalu meminta, selalu mendekatkan diri kepada Allah, dan mereka kepada kami dalam keadaan khusyuk. Nah, beruntunglah Allah jadikan kita di saat ini menjadi hamba-hamba yang Allah pilih, tidak melanggar daripada aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir sebagai penutup, ada suatu cerita dari Al-Imam Hasan Al-Basri. Suatu saat istajara Al-Hasan Al-Basri rahimahullah yauman hammaran. Imam Hasan Basri ini Sayyidut Tabi'in, ya, orang yang hidup di masa generasi setelah sahabat, ya, generasi ketiga. Suatu saat Sayyidina Hasan Al-Basri dia nyewa orang tukang kuli lah, kuli angkut ya, untuk membawa barang dia dari pasar ke rumahnya. Ya. Kemudian fakana yasma'uhu tibarat tariq yuraddidu kalimatan la yazidu alaihi ma alhamdulillah. Ini tukang kuli tadi nih, saat dia ngangkut barangnya Imam Hasan Al-Basri, dia bilang alhamdulillah, astagfirullah, alhamdulillah,
astagfirullah, zikir terus ini orang. Akhirnya falamma wasala ila baitihi wa atahu ajrahu sa'alahu an dhalik. Saat udah nyampe rumah, kemudian dia penasaran, setelah udah dikasih upahnya, terus dia nanya, kenapa kamu tadi baca alhamdulillah terus, baca istighfar terus? Fa'ajaba ana fi hayati kulluha ma'allah baina amrain. Aku itu di dalam kehidupanku semuanya sama Allah Ta'ala, di dalam dua perkara. Nikmatun lillahi alayya tastahiqqu minni alhamd, wa tagsirun fi haqqir rabb yastahiqqul istighfar. Ini menjadi sebuah hikmah buat kita. Kita hidup cuma dua aja nih, kata dia nih, yang tiap hari dia sama Allah, dia cuma dua. Imma kita mendapatkan nikmat di hari tersebut, di hari ini, lalu aku akan mengharuskanku untuk mengucap alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukur. Atau di mana di hari aku sedang lalai sama Allah, maka mengharuskanku untuk istighfar sama Allah, minta ampun sama Allah. Akhirnya apa? Fadarabal Hasan kaffan bikaffin. Lalu Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri menepuk pundaknya dia, kafnya dia, wa qala hammal afqah minka ya Hasan. Dia ngomong kepada dirinya dia sendiri, ini Hammal, itu tukang kuli tadi, lebih faqih, lebih alim, lebih dekat, lebih khusyuk, lebih baik dari kamu wahai Hasan Al-Basri. Ya, ini bayangkan, ini orang cuma tukang kuli, tapi dia selalu berzikir sama Allah. Ketika ditanya cuma tadi, ya kita hidup semua sama Allah. Kalau lagi dapat nikmat, wajib kita bersyukur. Kalau lagi kita lalai, wajib kita minta ampun sama Allah. Bayangkan, dia nggak pernah minta sesuatu hal yang lain. Berarti kehidupannya dia hanya itu aja. Berarti apa? Puncak daripada pemberian Allah kepada hambanya adalah bukan kebahagiaan. Kebahagiaan itu adalah pemberian yang ada di perasaan, di hati, tapi bakal hilang sementara. Tapi apa? Puncak daripada pemberian itu adalah Allah ridho. Ketika Allah ridho. Oleh karena itu, ketika Allah Ta'ala berkata kepada Nabi Muhammad di dalam surat Wadduha, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, sampai kita ridho, sampai kita mengiyakan, bukan sampai kita bahagia. Karena kebahagiaan perasaan yang bisa hilang. Kalau lagi galau, nanti kita nggak bahagia lagi. Tapi kalau udah Allah kasih ridho, mau kita dalam keadaan apapun, kita akan bisa menciptakan kebahagiaan tadi, walau bagaimanapun kondisi kita. Ya, nah, kita berharap kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala jaga kita, agar Allah Subhanahu Wa Taala jaga keluarga kita, jaga lingkungan kita, jaga negara kita daripada hal-hal yang tidak kita sukai, daripada hal-hal yang menjadikan Allah Ta'ala murka. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Ta'ala terus-menerus memberikan taufik dan hidayahnya dan inayahnya kepada kita untuk kita bisa melakukan amal-amal soleh, hal-hal yang menjadikan Allah Ta'ala ridha, menjadikan Nabi Muhammad ridha. Dan kita berharap tidaklah kita wafat kecuali dalam keadaan husnul khatimah, membawa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.